Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Puji dan syukur mari pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu karena hidayah, inayah dan taufiknya. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Araf ini. Mudah-mudahan ibadah di waktu pagi, dari mulai bangun lebih pagi, kemudian kita melaksanakan salat, kemudian sahur, beberapa zikir kita lakukan, sampai kemudian tiba di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, hingga saat ini kita duduk di majlis ini sambil menanti waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita semuanya, sang inspirator besar yang telah membawa umat ini dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki tanggal 20 Ramadan. Yang tersisa sekitar 9 atau 10 hari lagi kita mengisi di bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Masih tersisa 10, mudah-mudahan ceramah ini menjadi inspirasi untuk terus memberikan kualitas terbaik dalam mengisi Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu memberikan nafahat-nafahat, keutamaan-keutamaan. Artinya semua waktu itu baik, tapi ada yang Allah pilih lebih baik daripada waktu-waktu yang lain. Islam memandang semua tempat itu baik, tapi ada tempat-tempat yang lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Itu yang kemudian disebut dengan nafahat. Dan nafahat itu ada yang sifatnya harian. Di harian itu ada momen-momen penting yang lebih baik dan istimewa. Ada yang sifatnya mingguan. Dalam satu minggu itu ada momen-momen penting yang lebih baik dan lebih istimewa. Ada yang sifatnya bulanan dan ada yang sifatnya tahunan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari sekian banyak nafahat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ternyata Ramadan merupakan nafahat yang paling istimewa.
paling dahsyat, paling hebat. Bahkan kalau seandainya kita lihat literasi hadis tentang keutamaan Ramadan, maka paling tidak saya temukan, paling tidak itu 3 yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar pengampunan yang totalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang kemudian diajarkan Rasul kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk mengisi Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Allah menggunakan kata afu? Sedangkan biasa kita menggunakan kata rabbighfirli, astaghfirullahal azim. Ternyata kata ghafara dengan afu itu berbeda suku kata dan kemudian berbeda kata dasarnya. Ya. Ternyata kata afu itu maknanya menghapus, sedangkan ghafara itu maknanya menutupi. Bisa jadi orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkin dosanya akan senantiasa diingat dan tercatat dalam sejarah. Tetapi kalau kata afu itu betul-betul dihapus, totalitas. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini yang sangat luar biasa. Ditambah lagi yang kedua, andaikan kita mampu mengoptimalisasi aktivitas-aktivitas Ramadan, maka Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita bebas atas api neraka. Allahu Akbar. Tidak ada rahmat yang paling hebat dan dahsyat selain kita semua bisa terbebas dari api neraka. Lalu kemudian yang ketiga, andaikan kemudian kita pelajari dari keutamaan Ramadan ini, Ramadan menawarkan kepada kita yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kemudian kita runut, ini ternyata cita-cita kita semua tertinggi ada di Ramadan. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala, pembebasan api neraka dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mau Bapak? Mau Ibu-ibu? Subhanallah. Mau, luar biasa. Pengampunan Allah itu nikmat terbesar. Jangan berpikir bahwa nikmat terbesar makanan yang kita makan. Jangan berpikir nikmat terbesar harta yang kita miliki. Jangan berpikir nikmat terbesar itu jabatan yang kita miliki. Tidak. Kenikmatan terbesar itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. An'amta alayya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan ternyata 3 keutamaan hebat dan dahsyat ini itu Allah Subhanahu wa taala obral. Allah Subhanahu wa taala berikan dalam 1 tahun itu hanya 2 momen saja. Hanya 2 momen. Ya. Ini sangat luar biasa. Momen yang pertama yaitu momen saat umat ini berkumpul di Padang Arafah. Saat tanggal 9 Zulhijjah, kaum muslimin menyelenggarakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Ini momen luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 1 hari pun di mana Allah paling banyak membebaskan umat manusia dari api neraka melebihi hari Arafah. Ini bicaranya hari, begitu sangat luar biasa hari ini keistimewaannya, sampai di hari itu Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka. Bahkan juga kita tahu hadis-hadis tentang ibadah haji, dan kemudian kita tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan memenuhi seluruh rukun dan syarat serta adab-adabnya, maka dia akan diampuni dosanya. Bahasanya kharajat min dzunubihi kayaumi waladathu. Dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti waktu dilahirkan dari perut ibu. Subhanallah, ibadah haji itu betul-betul membersihkan dosa. Ditambah satu lagi dalam hadis sahih Bukhari, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasannya. Enggak ada lagi balasannya kecuali surga. Subhanallah, ini luar biasa.
Nah makanya Bu, kita saksikan hari ini orang-orang berduyun-duyun datang melaksanakan ibadah haji, itu sampai antriannya panjang. Nah yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa saya membahas haji? Saya ingin muqaranah, hanya ingin memberikan sebuah perbandingan. Loh, untuk melaksanakan ibadah haji, orang untuk mendapatkan pengampunan Allah, mendapatkan pembebasan api neraka, mendapatkan pahala dan surga tertinggi, hari ini orang rela ngantri panjang-panjang. Bukan hanya sekedar gitu, bayarnya juga tidak murah. Hari ini satu orang untuk berangkat haji itu 50 juta ongkosnya. Itu DP-nya harus di awal setengahnya untuk dapat porsi antrian. Nunggunya bukan main, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Bahkan di beberapa tempat ada yang sampai 20 tahun. Saya ingin katakan bahwa ingin mendapatkan fadilah ini tidak mudah. Saya punya uang Ustaz, saya ingin lebih cepat ibadah haji. Biar saya dapat pengampunan lebih cepat. Saya khawatir tidak punya usia. Boleh lebih cepat. Hari ini daftar bisa berangkat tahun ini juga. Tapi bayarnya beda. Haji khusus hari ini 250 juta Pak. Untuk mendapatkan pengampunan Allah. Untuk mendapatkan pembebasan api neraka. Untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi andaikan kita berangkat, semuanya ibadah fisik. Di bawah terik panas matahari. Karena musim haji biasanya musim yang teramat sangat panas di sana. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Berat ibadah haji. Tetapi selain ibadah haji, Allah subhanahu wa ta'ala maha rahman, Allah maha rahim. Allah berikan keutamaan itu yang kemudian tidak dipilah-pilih. Yang tidak ada man istata'a ilaihi sabila. Yang tidak harus antri. Yang tidak harus kemudian membayar mahal-mahal. Yang tidak harus kemudian membayar travel lalu kemudian memberikan guidance kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Allah berikan itu hari ini dengan mudah dan murah. Dan itu adalah momen Ramadan. Permasalahannya tinggal satu saja. Mau tidak kita mendapatkan pengampunan Allah? Mau tidak kita mendapatkan pembebasan api neraka? Mau tidak kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaan. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Begitu banyak hadis. Ustaz, saya ingin mendapatkan 3 keutamaan itu. Walaupun tersisa mungkin tinggal 10 hari lagi. Apa yang harus saya optimalkan? Ketika bicara tentang amalan Ramadan sangat banyak. Tetapi saya ingin khusus saja. Amalan Ramadan yang paling utama 2. Di siang harinya kita puasa. Di malam harinya kita qiyam. Jadi ibadahnya double. Sinergi siang dan malam. Sinerginya puasa dan ini fardu. Kemudian malamnya qiyam dan ini hukumnya sunnah. Dan hadis tentang puasa dan qiyam ini hampir sama. Sama-sama terdapat dalam Sahih Bukhari dan kalimatnya hampir sama. Yang beda cuma satu kata saja. Yang satu man shoma Ramadan, yang kedua man qama Ramadan. Kesananya sama. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Tapi kadang-kadang kita sulit membangun sinergi 2 ibadah ini. Bagaimana sulitnya? Pertama kita disuruh puasa. Kemudian puasa menapan lahar dan dahaga. Ditambah lagi aktivitas kita tidak bisa dikurangi. Yang bekerja tetap bekerja, berangkat pagi pulang sore. Yang kuli tetap kuli, yang panggul-panggul tetap panggul-panggul. Yang harus berjalan, yang harus beraktivitas di siang hari di bawah terik matahari terus melakukan itu. Sedangkan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, berat puasa. Lalu setelah itu semalamnya pun tidak berhenti, kita harus qiyam. Masya Allah. Coba bayangkan orang yang ma'isyahnya sebagai tukang gojek misalkan. Ya. Ojek online. Setiap hari di bawah terik panas matahari. Kalau lagi panas-panasnya bukan main. Kalau lagi hujan kebasahan. Capeknya luar biasa. Hausnya luar biasa. Udah kemudian tiba di waktu sore. Senang mau berbuka. Masya Allah. Tetapi aktivitas ibadah di malam harinya masih menanti. Ditambah lagi kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita kadang-kadang puasa cuma sekedar memindahkan aktivitas makan dan minum. Bahkan cenderung terkadang balas dendam kalau lagi buka. Betul nggak Pak?
Saya heran, Ramadan ini serba laku makanan ini. Tukang nasi rame, tukang kolak makin banyak, tukang yang manis-manis makin dahsyat. Karena mudah dibayang-bayang, oh engke buka hayang jeung ieu, hayang jeung ieu, hayang jeung ieu. Tungtungna kan kita berpuasa dari pagi sampai sore, pas berbuka mak. Segala dihabak. Tungtungna wareg teuing. Tah geus wareg teh akan naik ka luhur kana panon. Jadi hese urang teu beuntak. Geus isya geus heuai gitu. Ini membuktikan bahwa sulit sih dari gitu. Jeung hawa teh hayang balas dendam. Itu. Masya Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ini yang kemudian harus kita bangun. Bagaimana mensinergikan antara puasa dan qiyam. Sehingga contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum tidak berlebihan. Kita berbuka hanya sekedar untuk menegakkan punggung kita dan kemudian melemahkan syahwat kita. Jadi betul-betul tidak berlebihan. Tidak kemudian balas dendam, wah tadi makan pagi, makan siang, makan sore dihijikeun 3 kalieun gitu. Henteu kitu. Tapi bagaimana kemudian makan seadanya, ya, beraktivitas bisa maksimal di malam hari. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan kadang-kadang ya berbicara tentang qiyam kan kita selalu berpikir minimalis. Geus dipatok di kepala kita. Bahkan mungkin sebagian para pengurus DKM geus dipatok, pokoknya taraweh mah maksimal 30 menit gitu. Geus dipatok 30 menit. Padahal qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Patokanna teh setengah malam dina Quran Al-Muzammil mah gitu. Padahal patokannya kalau kita lihat sahih dalam Riyadhus Shalihin babul mujahadain, ya, di mana Hudzaifah ibnul Yaman menjelaskan tentang salat qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, kemudian ditambah surah An-Nisa. Diperkirakan ya, sekitar 5 juz lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa standarnya itu begitu. Tapi kita kan pengen yang cepat-cepat. Ya, kadang-kadang kita saksikan di televisi hari ini rakaatnya banyak 2 tilu, tapi kilat 7 menit beres gitu. Ya. Kadang-kadang yang 8 rakaat juga kalah. Ya. Kadang-kadang masyarakat sok milih gitu di masjid mana, oh masjid eta mah dilatih jam 8. Pindah kan setengah 8 beres gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita ihtisaban, tapi ihtisabannya yang lain maksimalis tapi minimalis. Ini yang kemudian menjadi kurang bermakna gitu Ramadan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Saya akan fokus kepada 2 ibadah ini. Pertama, ibadah puasa dulu. Jangan pernah kita menyepelekan ibadah puasa. Selelah apapun kita, secapek apapun kita, selapar dan sedahaga apapun kita, kuat-kuatlah dan berikan kualitas terbaik dalam ibadah kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ada banyak fadilah tentang keutamaan puasa ini. Pertama, puasa itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Kita ini mudznibin. Kita ini orang yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Kita punya pasangan, banyak dosanya banyak pasangan kita. Kita punya anak, banyak dosanya sama anak-anak kita. Kita punya orang tua, banyak dosanya sama orang tua kita. Kita punya teman, sepergaulan kita, bertemu di masjid, bertemu di majlis ta'lim, bertemu dalam kebaikan. Betapa banyak kita tidak menepati janji kepadanya. Betapa banyak kata-kata kita mungkin menggores hatinya. Belum lagi kelalaian kita kepada Allah. Kewajiban yang ditunda-tunda, hal-hal yang haram yang kita coba dekati. Bahkan kadang-kadang kemaksiatan yang kita ulang-ulangi tanpa penyesalan. Yang mungkin manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu kita. Kita ini para pendosa. Yang kita butuhkan adalah pengampunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pengampunan dengan puasa ini. Maka bersabarlah dalam pahit getirnya berpuasa. Kemudian yang kedua, bukan sekedar itu Bapak Ibu.
Puasa itu Masya Allah akan menjadi investasi tabungan pahala yang bisa jadi pahalanya terdahsyat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Nawawi ketika beliau mensyarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 38. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, itu hadis. Imam Nawawi mengatakan bahwa berdasarkan lipat gandanya pahala, amal-amalan itu ada 5. Berdasarkan lipat gandanya. Yang pertama, ada amalan yang dilipat gandakan 1 kali lipat. Yang kedua, ada amalan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang ketiga, ada amalan yang dilipat gandakan 70 kali lipat. Yang keempat, ada amalan yang dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan yang terakhir, ada amalan yang dilipat gandakan tak terhingga. Sekarang, yang pertama, amalan apa yang lipat gandanya cuma 1 kali lipat? Kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis Rasul itu cuma 2. Yang 1 kali lipat itu amalannya cuma 2. 1, orang yang berniat kebaikan tapi tidak melaksanakannya. Ngkerek ngaji habis pengajian, habis ta'lim nanti mau baca Quran. Ternyata tunuh terjadi baca Quran teh. Care. Nah, niatnya saja dapat 1 pahala, 1 kali lipat. Yang kedua, orang yang berniat keburukan lalu kemudian dia tidak jadi melakukannya. Niat engkerek korupsi, tuh boga duit gitu misalkan. Kumaha carana kieu geus kabayang. Pas ada kesempatan, terjadilah. Imma karena dia takut dunia atau imma dia karena takut akhirat. Terjadi. Dia sudah niat, lalu kemudian tidak jadi melakukan keburukan itu, dapat 1 pahala. Rahman Rahimnya Allah. Padahal keburukan yang diniatkannya, karena Rahman Rahimnya Allah dapat 1 pahala. Nah ini, yang lipat gandanya 1 kali, itu cuma 1, cuma 2. Yang kedua, apa lipat gandanya yang 10 kali lipat? Kalau ini, seluruh amalan apapun, kebaikan apapun, dari mulai sholat, zakatnya, kemudian sedekah, iktikaf, berbuat baik, senyum, dan sebagainya. Aktivitas amal soleh apapun, ketika dia niat baik, lalu dilaksanakan, maka dapat 10 kali lipat. Jadi amalnya banyak, semua amal. Kemudian, apa yang 70 kali lipat? Yang tadi itu, amal baik, kualitasnya kita perbaiki. Sholat dimaksimalin itu kualitasnya. Wudunya diisbaghul wudu. Sholatnya dikhusyukkan. Seluruh kualitasnya kita maksimalkan. Ihsan namanya. Itu kali lipatnya sampai 70 kali lipat. 1 amal 70 kali lipat. Ini Allah yang melipat gandakan dengan rahim-rahimnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lalu apa yang 700 kali lipat? Ini yang keempat. Ada amalan yang lipat gandanya 1 kali amal dapat pahalanya 700. Ini apa? Ini cuma 1. Cuma 1 amal. Dan itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah luar biasa. Orang Gaza hari ini, ya, beliau melakukan aktivitas apapun li'ala'i kalimatillah, untuk mempertahankan tanah suci, mempertahankan tanah yang diberkahi, maka amal mereka pahalanya kali 700. Luar biasa. Bayangin ya, bagaimana mengumpulkan pahala begitu dahsyat dengan jihad. Baik jihad dengan harta ataupun jihad dengan jiwa.
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi cuma satu, yaitu jihad fi sabilillah. Nah sekarang yang terakhir, apa amalan yang lipat gandanya tak terhingga, tidak dibatasi sampai 700 kali lipat? Amalan ini cuma satu dan tidak ada yang lain. Amalan ini yang lipat gandanya tak terhingga itu cuma satu, dan itu adalah puasa. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal ibnu Adam itu dilipat gandakan. Dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Allah, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan hanya aku yang bisa menakar berapa lipat ganda yang aku berikan kepada hambaku. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka terkadang bisa jadi, andaikan kita bisa menghadirkan puasa dengan kualitas maksimal, maka bisa jadi puasa itu pahalanya melampaui jihad fi sabilillah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini puasa. Kalau seandainya kita punya usia terbatas, hari ini saya Masya Allah usia sudah 50 tahun. Tapi 45 tahun saya habiskan untuk dosa dan kemaksiatan. Masa lalu saya kelam. Saya tidak melaksanakan salat. Saya tidak melaksanakan zakat. Saya jauh dari masjid. Saya baru hijrah 5 tahun. Maka carilah amalan yang bisa mendongkrak luar biasa. Usia kita terbatas, tapi kita bisa mendapatkan pahala tak terbatas. Maka puasa salah satu. Hadirkan puasa terbaik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini dahsyatnya puasa. Ditambah lagi, selain ia mendapatkan pengampunan, ia juga pahalanya tak terhingga. Puasa ini juga, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah janjikan syurga. Allahu Akbar. Ini yang kita cari. Dalam sebuah hadis dalam kitab Fiqh Ramadan, Dr. Mustafa As-Sibai menuliskan sebuah hadis tentang keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan, u'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna ummatun qabli. Umatku ini diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku, kata Rasul. Salah satunya adalah Ramadan ini Allah menyediakan syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini dikuatkan dengan riwayat yang lain, di mana keutamaan Ramadan ini, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi surga itu sudah menanti di hadapan kita untuk orang yang mengisi Ramadan. Di antara 5 hal yang Allah janjikan kepada umat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ya jannah ista'iddi wa tazayyani awshaq li'ibadi an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah sampai memanggil surga khusus untuk mereka yang menghidupkan Ramadan. Wahai surga, berhiaslah engkau, bersoleklah engkau, percantik dirilah engkau, karena aku persiapkan engkau untuk hamba-hambaku yang mereka akan beristirahat dari lelahnya beribadah di dunia menuju rumahku dan kehormatanku. Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Bahkan kita tahu orang yang berpuasa itu di surganya saja
diberikan sebuah pintu khusus, Bapak-bapak. Pintu khusus yang diberikan nama juga khusus. Kalau pintu surga yang lain itu akan diberikan namanya sesuai dengan nama ibadahnya. Pintu salat, pintu zakat, pintu haji, pintu sedekah, banyak pintu surga. Tapi khusus pintu puasa diberikan nama Ar-Rayyan. Dan tahu tidak, sebanyak itu pintu surga, yang pertama kali ditutup pintu apa? Yang pertama kali ditutup pintu surga itu cuma satu, yaitu Ar-Rayyan. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu ini khusus untuk mereka yang berpuasa. Ketika sudah masuk orang-orang yang berpuasa, maka pintu itu tertutup dan tidak akan lagi terbuka selama-lamanya. Karena orang yang berpuasa sudah masuk surga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, begitu dahsyat keutamaan puasa ini. Maka mari kita hadirkan tong EPSMR. Ya, hadirkan puasa memiliki kualitas yang maksimal. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Insyaallah andaikan kita berpuasa menghadirkan kualitas-kualitas terbaik, maka seluruh keutamaan tadi, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala yang tak terhingga, dan kemudian surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada kita, insyaallah akan kita dapatkan selama puasa dan qiyam kita memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah imanan, syarat yang kedua adalah ihtisaban. Apa itu imanan? Imanan itu landasan kita puasa, landasan kita menahan lapar dan dahaga, syahwat dan dosa-dosa, landasannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allahnya kita puasa. Seperti itu pula qiyam Ramadan, itu syaratnya juga sama, imanan wa ihtisaban. Harus landasannya iman dan ihtisab. Secara singkat saja, apa itu imanan? Imanan itu ketika kita melakukan sesuatu, Allahnya ada, maka kita akan tenggelam dalam kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya, saya sering menyampaikan ini, ya, seperti hadis Hudzaifah ibnul Yaman, yang beliau bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Hudzaifah, dalam salat malam Rasul membaca Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah masuk Al-Baqarah. Kita tahu Al-Baqarah adalah surat paling panjang dalam Quran, 2 juz lebih. Dan bayangin Hudzaifah, kualitas sahabat juga berat. Waduh, Al-Baqarah. Sampai kemudian dia bergumam dalam hatinya. Ini riwayat beliau. Beliau mengatakan la'allahu yalka'u indal mi'ah. Mudah-mudahan Rasul ruku pada ayat yang ke-100. Mungkin bahasa bebasnya, masa Al-Baqarah mau dihabisin? Kan gitu itu bahasa bebas. Ternyata ditunggu sampai ayat yang ke-100. Thumma madha. Rasul melanjutkan bacaan. Sampai kemudian ditunggu lama. Wah, kayaknya beres nih Al-Baqarah. Kata Hudzaifah. Kalimat beliau, la'allahu yalka'u biha. Kayaknya beres kayaknya ruku ketika beres Al-Baqarah. Tapi ternyata beres Al-Baqarah. Thumma madha wattasala ilan nisa. Riwayatnya begitu. Loncat dulu ke surat An-Nisa. Beliau melanjutkan bacaannya masuk surat An-Nisa. Nggak ruku. Lalu kemudian beres deh. Hudzaifah tuh bergumam lagi. Aduh, ya Al-Baqarah tamat piraku. An-Nisa setengah anak, jika nama tamat 2 anak, la'allahu yarka'u bihima. Kayaknya Rasulullah kalau sudah beres dua-duanya. Ternyata thumma madha wattasala ila Ali Imran. Lanjut lagi masuk surah Ali Imran. Baru kemudian ruku. Hudzaifah juga menceritakan, ketika sampai kepada ayat-ayat syurga, beliau menangis minta syurga.
Ketika sampai kepada ayat-ayat neraka, beliau menangis minta perlindungan dari api neraka. Rasulullah, bacaannya ancad lahir, penuh dengan perasaan. Nah, ilustrasinya, bapak-bapak suka tadarusan bulan Ramadan ini. Ya, andaikan tadarusan 1 juz, Pak, perlu berapa menit untuk tilawah 1 juz, Pak? Perlu berapa menit? Ya, setengah jam lah ilustrasinya. Ini Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sekitar 5 juz lebih. Kalau seandainya setengah jam 1 juz lah, 2 jam setengah. Berdirinya saja. Dan itu pun banyak doanya, kata Hudzaifah. Yang luar biasa, ketika ruku, fa'atala ruku'ahu nahwan min qiyami. Memanjangkan rukunya selama berdiri. Ketika sujud, fa'atala sujudahu nahwan min qiyami, memanjangkan sujudnya selama berdiri. Lalu kemudian Siti Aisyah pun sempat menyaksikan pemandangan seperti ini. Rasul hampir menghabiskan sepanjang malam. Air matanya bersimbah sampai membasahi jenggotnya. Dadanya juga basah, tempat sujudnya juga basah. Sampai kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Bukankah Allah telah menjanjikan surga untukmu? Bukankah Allah telah memberikan pengampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah lalu dan masa yang akan datang? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambi." Lalu kemudian Rasul menjawab dengan penuh muraqabah ilallah. Beliau mengatakan, "Ala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Duhai Aisyah, tidakkah aku ini ingin termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata energi syukur itu yang menjadikan beliau begitu kuat di tengah begitu lamanya beliau sholat. Pertanyaannya kan sederhana. Kira-kira Rasul berdiri sekitar 2 jam setengah, itu pegel apa tidak? Pegel lah, Rasul juga manusia. Ketika Rasul membaca Al-Quran sekitar 5 juz lebih, pegel, capek tidak? Capek lah, namanya juga manusia. Tapi pegel, capek, lelah, ngantuknya mungkin itu terhempaskan. Kenapa? Karena ada rasa yang membuncah di dalam hati untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini imanan. Ibaratnya Bilal bin Rabah ketika beliau disiksa oleh majikannya sampai kemudian dipukuli berdarah-darah. Tidak cukup di sana, ditidurkan di atas pasir yang panas. Lalu kemudian ditindihi dengan batu yang besar. Sampai kemudian beliau tidak lagi bisa berteriak selain ahad, ahad. Dengan suara yang hampir habis. Karena begitu dahsyatnya penyiksaan yang beliau lalui. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan beliau. Dan kemudian dimerdekakan. Lalu kemudian beliau hidup sampai pada akhirnya menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Bilal, gimana rasanya dulu kamu disiksa sama majikanmu?" Bilal menceritakan tentang hal itu dengan kalimat yang menarik. "Ikhtalatat mahabbati ilallah wal alam, faghalabatil mahabbah hatta la ash'ur bil alam." Ketika itu bercampur kecintaanku kepada Allah dan rasa sakit bercampur, tetapi kecintaan kepada Allah mampu mengalahkan rasa sakit hatta la ash'ur bil alam, sehingga aku tidak lagi bisa merasakan kesakitan itu. Allahu akbar. Ini imanan. Kita puasa landasannya iman. Saat kita rasakan lapar, ingat Allah, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Saat kita lelah, saat kita capek, ingat Allah. Kita qiyam, saat kemudian kita ngantuk, ingat Allah. Saat kita ingin berhenti, ingat Allah. Allahu akbar. Ini yang namanya imanan. Andaikan sudah ada imanan, maka sesuatu yang berat akan menjadi ringan, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, insya Allah.
Kemudian yang kedua, wahtisaban. Secara sederhana, ihtisaban berasal dari kata ihtasaba yahtasibu. Ini fi'il sulasi mazid. Tetapi fi'il sulasi mujarradnya hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu husbanan. Artinya menghitung. Ihtisaban itu artinya perhitungan. Bahasa kerennya hitungan banget sama Allah. Itu ihtisaban. Apa maknanya? Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan di Ramadan ini, lebih daripada waktu yang lain. Berburulah keutamaan itu. Hari ini nih sebentar lagi menemukan sebentar lagi kita akan memasuki Ashrul Awakhir. Mulai malam besok. Nah, orang yang ihtisaban itu ngadodoho, neangan, mencari-cari, jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Bukan berarti dia picik gitu. Kemarin tarawehnya cuma setengah jam, kok sekarang kalau disebut Lailatul Qadar jadi setengah malam gitu. Kemarin tilawahnya cuma 1 juz, sekarang 10 hari terakhir di malam-malamnya bahkan jadi 5 juz. Kan Tuhannya juga sama, ya. Yang ngasih pahalanya juga sama, kok dibeda-beda gitu. Ya memang di sisi lain benar gitu, kalimatnya benar. Tapi bentuk ihtisaban kita kada demes kana pangbibita Allah Subhanahu wa taala ta ihtisaban. Jadi betul-betul kabita gitu ku pangbibita Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Nawawi sempat mengkritik ketika beliau mensyarah tentang hadis innamal a'malu binniyat. Yang mengkritik kita begitu. Ya. Kenapa ikhlas itu katanya tahapannya ada 3. Ada ibadatul abid, ada ibadatul tujar, sama ibadatul muqarrabin atau ibadatul ahrar. Yang pertama ibadatul abid, ibadahnya hamba sahaya. Yang ibadahnya itu karena rasa takut. Jika santri di pesantren, rajin tahajud sebab sieun ditajil gitu. Nah, rajin melaksanakan ibadah takut kena hukuman kan gitu. Nah, itu ibadatul abid. Ya. Ada yang kedua ibadatul tujar. Ibadahnya tukang bisnis. Tukang bisnis selalu memberlakukan hukum ekonomi. Modal semurah-murahnya, untung sebesar-besarnya. Investasinya ingin kecil tapi untung pengen besar gitu. Nah, jika nama bukti naon Ramadan semangat kan gitu. Naon sebabna hayang untung kan gitu. Nah, hari-hari yang lain ya biasanya kan gitu. Ya, kita hatam Quran hanya di Ramadan. Selain Ramadan teu hatam gitunya. Kemudian kita i'tikaf hanya di Ramadan. Selain Ramadan henteu i'tikaf gitu. Nah, kadang-kadang kita melakukan aktivitas semangat ya mungkin itu. Tetapi tidak masalah daripada henteu. Kenapa? Karena Imam Nawawi mengatakan bahwa orang ibadah karena takut, orang ibadah karena harap, itu juga ikhlas. Walaupun kualitas terbaik adalah ibadatul ahrar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bentuk kita mencari pahala dan keutamaan Ramadan itu adalah bentuk ihtisaban kita. Bentuk di mana kita kada demes kana pangbibita ti Allah Subhanahu wa taala. Eta betul-betul harus menyambut kebaikan-kebaikan Allah itu dengan totalitas, kita mengambilnya dengan maksimal. Daripada jalma nu hare-hare, naudzubillah, sieun teu iman, sieun termasuk jalma anu kufur. Ketika dia hare-hare kana pangbibita ti Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita optimalisasi Ramadan yang tersisa, baik siamnya ataupun qiyamnya, dan mari kita hadirkan kualitas terbaik dari ibadah ini dengan menghadirkan imanan wa ihtisaban. Hapunten kena samudaya kelepatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas paparan dan kajiannya pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Dan saya kasih kesempatan pertanyaan untuk melakukan masalah atau ada kajiannya yang sangat luar biasa. Bila ada pertanyaan.
Ibu-ibu atau bapak-bapak juga silakan. Cukup ya. Baik, kalau gitu kita tutup saja dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim waradallahumma an sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Kami tengadahkan tangan-tangan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Rabb. Kami menghampirimu dengan bergelimang dosa dan maksiat. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh nista, sungguh celaka diri kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kelalaian-kelalaian kami ya Rabb, dalam taat kepadamu, dalam memenuhi perintah-perintahmu ya Rabb. Ampuni kelalaian kami ya Rabb, yang senang mendekati dosa dan kemaksiatan ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami kepada suami istri kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb kepada adik kakak kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang-orang yang kami cintai ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ya Rabb, jadi hamba-Mu yang soleh ya Rabb. Lembutkan hati kami ya Rabbana, tundukkan hati kami untuk menerima hidayah-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada-Mu. Istiqamahkan kami dalam kebaikan ya Rabb, dan berikan kenikmatan di dalam hati kami dalam ketaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kenikmatan dalam ruku dan sujud kami, kenikmatan dalam doa dan munajat kami, kenikmatan dalam zikir dan tilawah kami. Berikan kepada kami kenikmatan dalam ibadah-ibadah kami, dalam puasa-puasa kami, qiyam Ramadan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang memberikan kekuatan, hanya Engkau yang memberikan hidayah, inayah dan taufik-Mu. Maka bimbing kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang Engkau pertemukan di dunia ini dan kelak Engkau kumpulkan kembali di syurga-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati suami istri kami ya Rabb. Ya Allah, solehkan anak-anak kami ya Rabbana. Kami titipkan semuanya kepada-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami harta yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu, harta yang membuat kami semakin taat kepada-Mu, harta yang membuat kami semakin banyak beribadah kepada-Mu ya Rabb, dan jauhkan kepada kami harta yang membuat kami terhempas dari jalan kebaikan, yang membuat kami terlena dari menyebut ruku dan sujud pada-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami cahaya iman, istiqamahkan kami dalam ketakwaan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima ibadah-ibadah puasa kami, terima solat-solat kami ya Rabb, terima amal ibadah apapun yang kami
kami lakukan sedekah, infak dan berbuat baik lainnya ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni jika padanya terdapat kekurangan-kekurangan ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Keluarkan kami dari bulan suci Ramadan ini memiliki tabungan amal pahala terbaik di sisimu ya Rabb. Dan keluarkan kami dari madrasah Ramadan ini termasuk ahli syurgamu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami hanya berharap kepadamu, hanya terpesona kepadamu ya Rabbana. Maka kuatkanlah iman kami ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.